Nah, baik Bladiskom, saat ini saya sudah bersama dokter dan tim yang biasa bertugas dalam pengecekan COVID-19. Jadi mungkin dokter bisa memperkenalkan timnya di sini. Ya, saya akan memperkenalkan tim saya. Tim PCR ini merupakan tim yang tahan banting karena jelas nyawa pertaruhannya. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim ini. Mereka juga dengan tekad dan niatnya membantu masyarakat yang ini. Pertama saya kenalkan Pak Nanda, ini koordinator pelaksana teknis. Pak Diki, pelaksana teknis, dan ini anggotanya, Pak Yepi, Pak Gun, dan Bapak Yusuf. Dan ada sebagian lagi ada di dalam. Mungkin jangan masuk ya. Nah, ini sedang persiapan buat tulisan ekstraksi. Di sana ada Bapak Ridwan. Ya, mungkin sekarang jadi mentor karena hari ini kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Dinas Kesehatan, Puskesmas mana sekalian? Hera Martiani dari Puskesmas Cidolog. Saya Raden Cynthia Dewi Septiani dari Puskesmas Cisaga. Saya Amalia Putri dari Puskesmas Jatinegara. Ya, alhamdulillah. Jadi sumber daya yang kita punya bukan dari rumah sakit aja. Ada bantuan dari analis dari beberapa puskesmas yang di Ciamis ini berkolaborasi dengan kita. Yang ujung-ujungnya apalagi untuk masyarakat Ciamis untuk hasil lebih cepat. Yang pastinya sih yang dibutuhkan itu tenaga medis semuanya berkolaborasi, bersinergi bersama demi Kabupaten Ciamis ini. Nah, Bladiskom sudah bersama saya, Ayepi dari RSUD Ciamis yang biasa nge-swab para pasien COVID-19. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayepi, swiber dari RSUD Ciamis. Nama saya Dik Solihin. Saya bertugas di Laboratorium Biomolekuler RSUD Ciamis di bagian RT-PCR. Nama saya Muhammad Ridwan Andriansyah. Saya di sini sebagai petugas ekstraksi di Laboratorium Mikrobiologi Biomolekuler dari RSUD Ciamis. Nah, gimana sih perasaan AA saat nge-swab pasien COVID-19 tuh? Perasaannya gimana ya? Takut, ada gelisah, ada panas yang pakai itu APD? Iya, biasanya pakai APD. Iya, pakai APD biasa. Banyak keluhan. Keluhan itu buat saya sendiri sih, bukan buat APD kayak gitu. Tapi panasnya, terus sampling terhadap orang yang nggak mau, terus kalau ada pasien postpartum yang sudah meninggal pas jam 12 malam sendiri lagi ke isolasi seperti itu. Mungkin kalau reaksi untuk pasien IGD isolasi yang tindakannya fasenya dari COVID itu masih bawah kan masih bisa komunikasi. Ya yang ada gak mau gimana ya gitu ya. Benar-benar menantang sekali. Menantang sekali. Dalam bertugas itu Bapak keadaannya seperti apa sih? Apakah menggunakan APD juga sama seperti yang di ruang ekstraksi atau seperti apa tuh? Untuk di ruangan RT-PCR sendiri, APD yang digunakan itu adalah APD level 2, setingkat di bawah yang di ruang ekstraksi. Kalau ekstraksi kan itu harus APD-nya level 3, itu harus pakai hazmat, harus pakai face shield, Google, N95 dan segala macam. Sementara untuk di RT-PCR itu relatif lebih aman. Jadi kita menggunakan APD level 2, jas lab, face shield, N95, handscoon, cukup seperti itu. Karena posisinya lebih aman. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas di laboratorium yang katanya ini mengerikan? Dokternya sendiri mengatakan mengerikan di ruangannya. Kalau menurut pengalaman saya ini sangat luar biasa. Saya pribadi bisa ikut berjuang bersama rakyat Indonesia khususnya dan para tenaga medis yang lain untuk ikut berkecimpung melawan COVID-19 ini. Luar biasa. Gimana sih rasanya mungkin pada saat masuk ke ruangan perlunya memakai alat pelindung diri. Nah, sendiri gimana rasanya selama menggunakan pakaian tersebut? Pengalaman saya dari
menggunakan hazmat dari full masuk sampai keluar itu rasanya kalau misalkan untuk berjam-jam itu sangat menderita, Mbak. Menderita. Iya, sangat menderita kalau misalkan kita merujuk ke perasaan. Tapi kita harus tetap semangat karena saya juga pernah masuk jam 8, keluar jam 4 dengan keadaan yang di dalam. Setelah masuk tidak boleh keluar lagi. Kita hanya diberi sistem informasi dengan walkie-talkie. Kita benar-benar terisolir dari zona luar. Kita hanya berhadapan langsung dengan sampel-sampel dari kolektif dari dinas maupun yang kita kolektif sendiri. Rasanya itu udara kita yang kita serap itu memang sangat-sangat minim sekali karena ruangannya itu zona negatif. Jadi udara yang di dalam itu disedot semua. Kita juga napas tuh susah gitu, Mbak. Itu minimalnya berapa jam sih selama masuk di ruangan itu? Minimal sekali? Minimal, kalau minimal sekali kita start jam 8, minimal sampai jam 2, minimal. Tapi selama ini hampir setiap kita masuk melewati jam kerja, melewati jam 2 sampai jam 5 juga masih. Nah, untuk suka dukanya sendiri itu seperti apa sih yang saat melihat pasien yang mau di swab itu gimana sih mereka? Kalau terharunya saya itu pasien yang dari fase rendah menjadi lebih baik, perubahan yang signifikan itu membuat saya bahagia dari pasien itu sendiri, baik itu buat saya sebagai swabber. Kalau AA sendiri mungkin bersama tim yang nge-swab tuh paling banyak berapa pasien ya yang di swab? Oh, kalau saya itu mungkin pernah 70 atau 76, kalau 100 gitu sehari. Kalau seringnya kontinunya ada dalam sehari pasien isolasi ada 4, ada 5 kontinu itu tiap hari. Kalau dari ruangan mungkin ada lebih. Kalau pemaparan mungkin lebih banyak pasien yang kita swab. Dan untuk tim yang bertugas nih Pak, itu siapa aja sih biasanya, baik itu di laboratorium ini atau di ruangannya? Untuk yang di laboratorium biomolekuler sendiri itu adalah dokter patologi klinik yang sebagai penanggung jawab. Kemudian juga ada tenaga ATLM. ATLM itu adalah ahli teknologi laboratorium medik. Kalau istilah dulu itu analis kesehatan. Nah, kami yang berjuang di belakang layar melakukan diagnosis untuk COVID-19. Jadi untuk penanganan COVID-19 ini tuh bukan hanya dokter, perawat, tapi banyak juga tenaga-tenaga medis di garda terdepan yang bersinergi untuk melawan COVID-19 ini gitu. Betul, kita saling bahu-membahu lah. Gitu. Kita untuk ATLM sendiri, kita bekerja di belakang layar, kita sebagai penegak diagnosis. Tapi bagaimana sih perasaan Bapak setelah masa pandemi ini kan pekerjaan Bapak mungkin jadi lebih ke COVID nih. Perasaan Bapak tuh seperti apa sih pada menangani pekerjaan tersebut? Ya banyak suka dukanya sih. Sukanya kita dapat ilmu baru. Kita tadinya tidak mempunyai pemeriksaan canggih yang RT-PCR ini, sekarang kita dapat gitu. Kemudian dukanya ya kita nambah pekerjaan juga. Terus pengalaman yang saya rasakan khususnya di bagian saya yang di RT-PCR itu, yang kami perlukan itu adalah konsentrasi yang tinggi karena kita bermain dengan well namanya itu yang cukup kecil gitu. Terus kita harus tepat memasukkan sampel-sampel itu supaya posisinya jangan tertukar. Nah, itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tapi dari beberapa tenaga medis, termasuk dari Bapak sendiri, pernah ada nggak sih keluhan dalam setiap harinya tuh, aduh udah ngerasa lelah sekali tuh dalam menghadapi pekerjaannya? Pernah? Pasti. Pastilah. Yang namanya manusiawi lah kalau itu. Kalau kita udah lelah, pikiran kita udah nggak fokus, pastilah ada keluhan. Tapi kita kembali lagi ke kita niatnya beribadah, kita niatnya berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi ini. Nah, dari penderitaan yang AA rasakan nih, mungkin ada pesan nggak yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganannya itu sulit loh, penanganan COVID-19 itu, mungkin pesan yang disampaikan, silakan Kak. Untuk masyarakat khususnya Tatar Galuh Ciamis, saya berharap Ibu Bapak, kawan-kawan semua untuk menjaga diri
menjaga keluarga Anda, jangan sampai Anda tertular dan menulari orang lain dengan cara 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Ya, Mungkin karena seperti yang itu. berjuang tuh bukan hanya pasien COVID, Iya. tapi tenaga medis pun Tenaga perlu medis, perjuangan yang ya, khusus dan gitu ya. sebenarnya yang harus tetap berjuang itu adalah masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat tetap bisa menjaga, itu akan cepat memutus mata rantai itu sendiri. Cara melawan rasa takut, apalagi ya mungkin pulang ke rumah bertemu keluarga, itu seperti apa sih cara melawannya? Melawannya kita ya kalau udah swiper kita langsung mandi aja di center yang baik. Jadi dengan cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan saya, imunitas saya, tidur saya mungkin seperti itu. Kepada warga Tatargaluh Ciamis, kami berpesan, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jaga semua masyarakat supaya jangan sampai tertular. Dengan menerapkan konsep 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik Bala Diskom, itu dia tadi perbincangan kami bersama Dr. Pris dan Dr. Endang tentang penanganan COVID-19 yang ada di RSUD Ciamis ini. Terima kasih Bu dan Bapak Dokter. Semoga informasi tadi memberikan manfaat bagi seluruh warga Tatargaluh Ciamis. Dan utamanya pesan yang disampaikan oleh Dr. Pris dan Dr. Endang adalah semuanya patuh menggunakan protokol 3M demi memutusnya rantai COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.